kabarnya? Kembali bersama saya Dr. Ana, dan saat ini pagi hari sangat baik buat kita untuk olahraga. Beberapa hari ini tuh saya capek banget ya. Kalau kerja operasi kan selalu nunduk, atau saat periksa pasien pun biasanya dalam keadaan menunduk. Nah, salah satu teknik olahraga yang bagus dilakukan pada pagi hari adalah stretching, terutama pada bagian leher dan pada bagian bahu. Nah, ikuti saya yuk, apa saja stretching pada bagian leher dan bahu. Dan video rekomendasinya adalah ini. Teman-teman bisa langsung nonton juga dari videonya langsung yang originalnya, atau ikut dari YouTube Cerita Ana dan olahraga bersama saya. Yang pertama, kita duduk bersila, sebut dengan gerakan sit cat and cow. Jadi kita duduk dengan bersila dan tegak lurus, lalu kita meletakkan kedua tangan kita di bagian lutut kita, lalu kita mencoba menarik nafas dengan cara mengukuhkan tubuh kita ke arah belakang sambil memasukkan bagian perut. Dan seperti yang saya pernah ajarkan, teknik pernafasannya adalah memasukkan udara melalui hidung, dan kita setelah itu mengembalikan tubuh kita, condongkan tubuh kita ke arah depan, dan pada saat itu kita mengeluarkan udara pernafasan melalui hidung. Kita coba aja ya supaya kita langsung mengerti. Yuk, mari kita mulai ya. Duduk bersila, taruh tangan di belakang lutut, taruh tangan di bagian lututnya ya. Terus kita tarik nafas dalam, masukkan perut kita, condongkan tubuh ke arah belakang, tarik nafas dalam, tahan nafasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembalikan tubuh kita ke bagian depan, arahkan bagian kepala kita ke atas, keluarkan nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas dalam lagi, masukkan tubuh kita bagian perut ke dalam, tarik perutnya, tahan napas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan napas dan arahkan bagian leher kita ke atas. Kita menengok ke atas, stretching bagian leher, keluarkan napas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stretch lagi bagian lehernya, nengok ke atas, bungkukan badannya, arahkan ke depan, condongkan maksudnya, ke arah depan ya, condongkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana? Beberapa udah mulai capek ya. Ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Nah, gerakan yang kedua kita coba lagi. Ikutnya adalah clasping neck dengan cara dinamik dan dengan cara hold. Yang pertama kita lakukan secara dinamik terlebih dahulu. Jadi kita letakkan kedua telapak tangan kita di belakang leher. Ya. Lalu kita berusaha untuk menarik nafas dalam sambil membungkukkan atau menundukkan kepala kita. Masuk bagian leher, kita stretch ke arah bawah. Lalu dikeluarkan lagi napasnya melalui hidung sambil diangkat. Ya, kita mulai ya. Oke. Tarik napas dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di video aslinya kita dipisahkan antara di dynamic dengan yang hold. Kalau saya coba gabungkan ya, kita coba lakukan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita mengeluarkan napas sambil kita menunduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita menarik napas dalam lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru kita mengeluarkan napas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau juga kita bisa melakukan clasping bagian neck dengan cara di hold seperti ini juga sama. Tarik napas dalam dan kita menahan
Kita coba 10 hitungan ya untuk menahan ke bawah, spring neck dan di hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Apakah teman-teman ada bisa sampai 20 hitungan untuk menahan napasnya sambil menunduk ke lehernya ke bawah? Ya, kita coba ya. Tarik dulu napas, ambil udara sebanyak mungkin. Nunduk, tahan napasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Baru keluarkan lagi napasnya. Kita coba yang ketiga, kita coba 30 hitungan, kita clasping neck dan kita hold selama 30 detik sambil kita juga menahan nafasnya selama 30 detik saat kita menundukkan kepala kita. Kita ambil nafas dulu sebanyak mungkin. Mulai ya, tundukkan pandangannya, stretch bagian lehernya, tangannya diapit, tahan napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Gimana? Oke ya. Nah, gerakan berikutnya adalah seperti ini. Nah, gerakan berikutnya adalah eagle arms bagian right maupun bagian left, bagian tangan kanan maupun tangan kiri. Simple, karena yang terakhir kita lakukan diagonal side stretch, berarti tangan kita kembali berada di lutut. Suara motornya kedengaran nggak sih? Ribut banget ya, karena rumah saya ini di pinggir jalan. Nah, jadi kita arahkan tangan kita satu ke atas dan tangan sebelah kanan dan kiri kita bertemu dengan membentuk persilangan seperti ini. Fokusnya adalah meratakan bagian bahu kita ke depan ya, lalu menyatukan kedua telapak tangan kita sambil kita menarik nafas dalam sekuat mungkin yang teman-teman bisa. Kita coba hitungan 10 detik ya untuk pertama kali. Tarik nafas dalam, keluarkan nafasnya. Oke, sekarang kita mulai tarik nafas dalam dan mulai menahan nafasnya sekitar 10 detik. 1, tahan nafasnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Keluarkan nafasnya. Saya coba dari samping juga ya. Nah, dari samping seperti ini. Sambil kita melihat udara melihat pemandangan di luar kan juga bagus ya. Nah, dari tangan kita, satu tangan kanan di atas, lakukan persilangan dengan tangan sebelah kiri. Seperti ini ya. Lebih bagus lagi kalau bisa menyatu betul-betul merata gitu, telapak tangannya lurus, bahunya tegap, punggungnya lurus. Oke. Ya, kita mulai ya. Tarik napas dalam. Tahan napasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Masih kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Masih kuat. Tahan napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Keluarkan napasnya. Kalau ada yang nggak kuat sampai 30 hitungan nggak masalah, 10 hitungan pun nggak masalah. Kita coba lagi ya. Dari tangan kanannya, ya, sikunya lurus, lalu tangan sebelah kiri berlawanan dengan tangan kanan, membentuk seperti ini. Ya, kita mulai tarik nafas dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Yang gak kuat boleh keluarin napasnya. Tarik napas dalam, ayo kasih tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30.
gerakan yang berikutnya setelah satu ini ya. Gerakan berikutnya bermanfaat untuk punggung bagian belakang, terutama pada bagian bawah. Jadi kita letakkan kedua tangan kita di lutut, tangan kanan di sebelah kanan dan tangan kiri di sebelah kiri tidak menyilang. Lalu kita menggerakkan bahu kita ke depan. Kita mulai contohkan ya, spine mobilization. Mulai dari bahu sebelah kiri untuk ke arah sebelah kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bangun, lalu kita gerakan yang sebelah kanan. Sejauh mungkin kita men-stretch bagian punggung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menurut saya sih ini enak banget, justru yang sering pegel banget bagian punggung bawah, nggak perlu pijit lagi ya, olahraga yang bagus. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usahakan bagian lutut kita tidak naik ke atas ya. Saya juga kadang-kadang suka nggak bisa seimbang, naik lagi lututnya. Kita coba harus benar-benar rata dan menempel di bagian tanah atau di bagian matras kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada saat kita melakukan stretching, kita juga menahan napas ya. Jadi teknik pernafasannya pada saat kita mulai adalah kita untuk menarik nafas sebanyak mungkin. Pada saat kita men-stretching badan kita menahan napasnya. Lalu pada saat kita bangun kembali kita mengeluarkan napasnya. Kita coba yang ketiga ya. Tarik napas dalam. Tahan napasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Dan keluarkan napasnya. Bisa dicoba kan ya? Ya, sekali lagi yang sebelah kiri. Tahan napasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan napasnya. Lalu teman-teman bisa lebih dari 8 hitungan lebih hebat lagi. Tapi saya coba sesuaikan untuk bagian pemula. Kadang-kadang nggak kuat juga untuk lebih dari 8 hitungan. Yang penting kita rutin lakukan. Nanti kita lama-lama hitungannya bisa bertambah. Nah, gerakan berikutnya adalah seperti ini. Karena fokusnya adalah bagian leher, maka gerakan berikutnya adalah men-stretching bagian leher. Tapi kita juga menggerakkan tangan kita ke belakang seperti ini. Ya, saya contohkan dari samping. Tangan kita seperti ini. Lalu tangan yang disilangkan ke belakang seperti itu, kita arahkan ke bagian depan ya, ini ya, di belakang seperti ini, arahkan ke bagian depan di sebelah kanan dan kita men-stretching leher kita ke sebelah kanan. Kita mulai sambil kita menarik nafas ya. Tahan napasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan napasnya. Kita coba ke arah sebelah kiri. Ini enak banget kalau menurut saya, ini bisa membuat leher kita nggak kaku lagi. Jadi sebelum pergi bekerja usahakan untuk bisa melakukan stretching seperti ini. Jadi punggungnya harus tetap lurus. Ke sebelah kiri ya. Tangannya sekarang stretching leher ke sebelah kiri. Nah, yang kita coba sekarang yang sebelah kiri ya. Kembali tangan kita arahkan ke belakang. Kita ketemukan antara jari-jari kita di belakang, lalu arahkan tangan itu sebelah kiri ya, dan kita stretching leher kita ke sebelah kiri. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usahakan pada saat melakukan itu kita menarik napas dan menahan napasnya pada saat kita mulai menghitung dan lutut kita tidak bergerak. Nah, kita coba sekali lagi ya. Kalau teman-teman lebih dari 8 hitungan nggak masalah, nggak usah ikut hitungan saya. Tapi kalau buat yang pemula, saya sarankan untuk 8 hitungan terlebih dahulu. Ini mulai enakan nih, bagian leher saya kemarin agak kaku sebelah kiri. Nah, sekarang kita sebelah kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan napasnya. Kalau di video yang aslinya dia sampai 30 detik. Dan dilakukan sebelah kanan terlebih dahulu, baru 30 detik sebelah kiri. Tapi saya modifikasi karena saya juga tipikal orangnya suka bosenan ya. Jadi saya coba kita hitungan pelan-pelan ke kanan lalu ke kiri. Sekarang ke sebelah kiri.
4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan napasnya. Lalu kita coba lagi di sebelah kanan. Stretch sejauh mungkin, tapi jangan bikin kita nyeri ya. Mulai tarik napas dan tahan napasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita coba yang sebelah kiri, jangan sampai badan kita membungkuk, tegap, bahunya tegap. Lalu kita arahkan tangan kita menyilang di sebelah kiri. Rilis stresnya, keluarin stresnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enakan nih lehernya. Kalau teman-teman mau lebih dari 3 kali gerakan untuk stretching nggak masalah, bisa dikerjakan. Dan untuk gerakan selanjutnya seperti ini ya. Nah, gerakan yang berikutnya juga ringan ya, nggak berat, yaitu chest opener dan easy twist. Enak banget, ini malah justru yang paling enak menurut saya dari rangkaian gerakan yang ada, yaitu kita meletakkan tangan kita di belakang. Kalau ada bantal bisa bantal, kalau nggak ada bantal nggak usah dibikin repot. Saya kasih yang bantal ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya bantal, nggak ada masalah, langsung juga tangannya diletakkan di bawah seperti ini ya. Jadi tarik napas dalam, tahan napasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru keluarkan napasnya. Coba lagi dari depan ya, saya kasih contoh. Tangan kita seperti ini ya, di belakang, dan letakkan di bagian bawah ya, jadi di punggung bagian bawah. Telapak tangan kita menyentuh bagian lantai atau matras atau tanah, nggak ada masalah ya. Seperti biasa saya bilang, jangan cari alasan kita nggak bisa olahraga, karena olahraga ini adalah olahraga yang simpel yang bisa dilakukan di mana saja, termasuk di dalam rumah. Kita mulai ya. Tarik napas dalam, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan napasnya. Yang ketiga, tarik napas dalam, tahan. Kalau bisa memasukkan bagian perut, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bagian otot perut yang kita tahan napas juga dari situ bisa langsung rangsing dengan sendirinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita keluarkan napas kita. Nah, gerakan berikutnya adalah seated twist bagian right dan bagian left. Jadi kita menggerakkan tangan kita ke sebelah kanan. Kita mulai ya, saya contohkan langsung supaya lebih mudah mengerti. Tangan kanan, lalu kita menundukkan bagian kepala kita. Lututnya jangan sampai keangkat yang sebelah kiri kalau kita sedang ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau teman-teman mau lebih dari 8 hitungan, oke. Ini bagus sekali buat teman-teman yang sedang sekarang isolasi mandiri dan sedang mengalami gejala yang agak sesak atau mulai sesak. Bisa dilakukan seperti ini juga untuk belajar teknik pernapasan. Mulai stretch lagi badannya, arahkan ke sebelah kanan. Jangan sampai lutut kita kiri ikut keangkat, tetap tahan di sebelah kirinya supaya tetap berada di lantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ke sebelah kiri, maka lutut kanannya juga harus tahan, jangan sampai ikut naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ke sebelah kanan. Tahan napasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebisa mungkin ya. Kalau memang teman-teman mau lebih dari 8 hitungan, is okay. Kalau nggak kuat jangan dipaksa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan napasnya. Nah, gerakan berikutnya pasti gerakan yang paling disukain, yaitu memijat pada bagian tubuh belakang. Jadi dengan kedua jari kita, biasanya teman-teman tuh tahu bagian mana yang agak nyeri, atau teman-teman merasa bagian-bagian tertentu kaku di bagian leher atau di bagian bahu. Saya sih bukan ahli acupressure ya, cuman menurut saya ini bermanfaat. Saya suka meletakkan bagian jempol saya kanan dan kiri, lalu pada titik leher belakang yang saya rasa sakit saya tekan, dan bagian jari-jari lainnya berada di bagian kepala bagian atas. Sambil kita tutup mata, kita rilis stres, ucapkan kata-kata yang positif, semua baik-baik saja hari ini. Kita akan sehat, kita selalu sehat. Kita akan bisa ngelewatin pandemi ini baik-baik saja, semuanya nggak ada masalah. Aduh, enak banget. bisa kerjakan dalam waktu yang lama. Di situ ya, minta pijat orang juga bisa, tapi menurut saya ini kan kita self healing ya, atau kita berusaha untuk memberikan tantangan ke diri kita sendiri dan juga meditasi buat diri kita sendiri, jadi sebaiknya dilakukan sendiri juga gitu. Lalu juga pada bagian punggung, di bagian atas, maksud saya bahu bagian atas, itu dengan jari kita lakukan penekanan. Tutup matanya sambil kita ucapkan kata-kata yang positif, semuanya baik-baik aja, kita selalu sehat, kita pasti bisa melewati semuanya dengan baik-baik saja. Bisa dengan 8 putaran, bisa ke arah dalam atau ke arah luar. Sekali lagi saya tekankan, ini variasinya terserah masing-masing apa yang dibutuhkan. Lalu saya juga bukan ahli acupressure ya, saya cuma menyarankan untuk melakukan pemijatan atau relaksasi pada pagi hari, karena bagaimanapun juga kadang-kadang kalau kita pergi kerja tuh kita menghadapi hal-hal yang toksik ya. Apalagi namanya kerjaan dokter di rumah sakit ya, orang datang ke rumah sakit itu kerjaannya ngeluh. Nggak ada yang datang ke rumah sakit kerjaannya menceritakan hal-hal yang bahagia. Biasanya sih jarang ya, kalau anaknya lahir baru mereka bahagia, tapi kan sebelum itu pasti banyak kan ngeluh. Ngeluhnya kan wajar ya, namanya orang melahirkan, namanya juga orang ke rumah sakit gitu ya, namanya aja rumah sakit, jadi pasti orang sakit kerjanya ngeluh. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan atau sebagai keluarga pasien atau sebagai dokter ya, kita juga harus memberikan aura yang positif. Makanya kita self healing dulu atau kita meditasi terlebih dahulu di pagi hari. Ini saya biasa mijit di bagian bahu bagian belakang sendiri sambil tutup mata, ngerilis semua hal yang menyebalkan ya, dipijit. Simbang juga ya di sebelah kanan. Kalau operasi tuh lama banget nunduknya, jadi kita juga harus bisa ngilangin sakitnya atau pegelnya. Kita pijit sendiri, apalagi saat ini kan agak susah ya, karena saat ini kita sedang COVID, nggak boleh main masuk sembarang orang. Kalau dulu saya suka banget minta tolong dipijit ya sama yang lebih ahlinya di rumah, tapi kalau sekarang saya nggak berani ya terus terang, karena memang kondisinya pandemi. Enak banget. Nah, teman-teman bisa coba beberapa teknik yang saya coba pelajari dari video rekomendasi tersebut. Nah, video rekomendasinya sudah saya tampilkan, dan tetap semangat, tetap berpikir positif, yakin bahwa kita bisa melewati pandemi ini dengan kondisi kita dan keluarga sehat semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Cerita Ana. See you.